Berikut akan saya sampaikan fokus pemeriksaan teks polisi tahun 2 ya, penguatan basisnya itu internasional, penguat perpajakan internasional ya, kerjasama. Karena memang ada beberapa sekarang orang pribadi itu sudah perusahaan kebuka datanya terkait rekening-rekening di luar negeri. Ya, saya mendapati beberapa pemeriksaan yang saya bantu itu ada beberapa rekening data dari informasi luar negeri mau bahkan bank dalam negeri pun ada juga orang pribadi kebuka datanya semuanya. Kemungkinan jangan kaget kalau dalam pemeriksaan sekarang beberapa tim pemeriksa dibantu oleh tim digital forensik mereka, ya, di forensik. Jadi saya sendiri pun klien kami ada 2 sampai 3 perusahaan yang di forensik. Kenapa di forensik? Ya mungkin katanya dianggap kurang cukup atau memang harus di forensik terkait kebutuhan untuk pemeriksaan. Ya, kemudian adanya penambahan jumlah wajib pajak serta perluasan diskusi untuk mengubah perilaku wajib pajak harapannya. Oke, prioritas pemeriksaan apa sih? Jadi sebelum diperiksa, kantor pajak itu bikin daftar sasaran prioritas pengamanan penerimaan pajak atau DSP 4. Jadi masing-masing seksi Waskon itu pengawasan itu mengusulkan mana sih prioritas-prioritas penerimaan mereka, target-target mereka mana. Istilahnya kalau di sekarang dunia sekarang kan kebun binatang ya. Jadi jangan berburu di kebun binatang kan ya. Jadi mereka membuat kebun sendiri. Ini kebunnya apa aja sih? Kebunnya diantaranya adalah high wealth individual, yaitu orang-orang pribadi yang penghasilannya gede. Ya, kalau orang-orang pribadi penghasilannya gede, otomatis akan menjadi sorotan. Kemudian wajib pajak grup. Wajib pajak grup orang pembesar, orang gede, orang yang uangnya gede-gede itu tadi tentunya kan punya beberapa perusahaan mungkin ya itu. Sehingga dengan transaksi afiliasi antar grup mereka. Kemudian adanya ekonomi digital sekarang. Jadi prioritas sekarang tuh lebih ke 4 ini. Oke, sebelum kita beranjak ke pemeriksaan, kita harus tahu bahwa self assessment eh, prinsip pemajakan kita sekarang adalah self assessment, bukan official assessment. Official assessment itu contohnya kayak PBB dihitungkan oleh negara dan Anda tinggal bayar. Sementara kalau pajak-pajak pusat itu PPh Badan, PPN dan segala macam Anda adalah self assessment ya. Anda menghitung, memperhitungkan, menyetor dan lapor sendiri. Menurut Anda, yang menurut Anda sudah nyatakan di SPT adalah kami menyatakan bahwa SPT itu telah dilaporkan benar, lengkap, dan jelas. Ada definisi benar, lengkap, dan jelas itu Anda bisa lihat di Undang-Undang KUP. Ya, teman-teman. Jadi, karena Anda merasa benar, ya, sementara dari sisi wajib pajak merasa benar, sementara dari sisi otoritas adanya suatu pengawasan. Dari pengawasan akan dilakukan pengawasan, yaitu diuji. Ya, diteliti, diuji. Kalau memang resiko tinggi, biasanya langsung dieskalasi untuk di pemeriksaan. Tapi kalau eskalasinya masih menengah ke bawah, mungkin dieskalasi dengan SP2DK. Jika tidak ada titik temu atau tidak BP-nya tidak kooperatif atau tidak menangani dengan baik, tentunya akan dinaikkan ke pemeriksaan. Jadi ada beberapa kriteria yang menyebabkan wajib pajak bisa diperiksa, teman-teman. Ya. Tuh. Nah, pemeriksaan itu diatur terakhir sebelum PMK 15 yang terbit kemarin Februari 2025 diatur dengan PMK 17. Alhamdulillah per Februari kemarin keluar PMK 15 2025. Ini yang saya sampaikan bahwa kita bersyukur kalau Anda mulai masuk dunia pajak tahun ini karena Cortex juga tahun ini, pemeriksaan juga mulai ada perubahan tahun ini, keberatan juga ada, hampir semua sistem perpajakan kita berubah, otomatisasi juga berubah, pelaporan berubah. Bahkan isunya tahun depan pun, kalau memang iya, akan ada SPT khusus untuk GMT ya, untuk Global Minimum Tax, untuk perusahaan-perusahaan MNC itu ada SPT khusus, 3 bentuk SPT nanti, yang perusahaan grup ya, nanti akan ada bentuk SPT khusus itu nanti.
Nah, isu yang terakhir tahun depan semua perusahaan PMA akan dikhususkan. Jadi tidak ada lagi PMA yang terdaftar di KPPP Pratama lagi. Jadi Anda kalau memang perusahaan PMA harus mulai bersiap ya, mendapatkan perhatian penuh sehingga digeser ke sana. Oke, Bapak Ibu, eh, sampai dengan sekarang pedoman pemeriksaan lapangan itu belum ada ya. Per, karena aturan turunannya PMK 15 itu belum ada tentang teknik-teknik pemeriksaan, metode dan segala macam. Jadi kita masih bersandar kepada SE 65 untuk teknik metode, kemudian untuk pedoman pemeriksaan masih bersandar ke PR 07 dan SE 10. Tentunya itu kurang kuat karena mungkin sudah beda sistemnya dengan sekarang dengan era Cortex ke depannya. Mudah-mudahan DJP segera memperbaiki. Apalagi terkait standar di PR 23 yang sudah jauh ketinggalan dengan sekarang PMK 15. Mudah-mudahan standar pemeriksaan itu juga segera diperbaiki. Begitu juga dengan pemeriksaan atas hubungan istimewa ya. Karena kalau enggak, eh, yang saya takutkan, karena saya kan pemeriksa, saya 21 tahun pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak itu punyanya kewenangan dan kewajiban. Sementara wajib pajak punyanya hak dan kewajiban. Yang saya takutkan, kalau tidak ada aturan yang jelas itu nanti kewenangan, maaf ya, kalau ada teman-teman yang masih dari DJP, takutnya kewenangan itu menjadi kesewenang-wenangan nanti. Itu yang saya takutkan. Karena belum ada tindak aturan lebih lanjut yang relevan mungkin sehingga takutnya juga kewenangan jadi kesewenang-wenangan. Mungkin teman-teman merasa ya sekarang ya kewenangan itu DJP sudah menjadi kesewenang-wenangan mungkin sudah merasa. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pemeriksaan itu ada dua tujuan ya. Satu yaitu tadi saya bilang tujuanlah untuk menguji kepatuhan. Kenapa? Karena Anda lapor SPT sendiri. Anda merasa benar, lengkap, dan jelas kan versi Anda. Versi otoritas bagaimana? Nah, itu mereka bisa menguji kepatuhan. Dengan tipe apa? Pemeriksaan lengkap jika all teknis, pemeriksaan terfokus untuk satu atau jenis atau beberapa jenis masa pajak, pemeriksaan spesifik bisa atau satu jenis pajak saja, satu masa aja. Jadi sekarang ada tiga tipe. Pemeriksaan yang lain bisa dengan pemeriksaan tujuan lain ya. Tujuan penentuan pencocokan pemenuhan kewajiban perpajakan, pengukuhan PKP dan lain sebagainya, teman-teman. Ya. Mengenai jangka waktu, nah ini yang sering jadi masalah ya. Karena saya sendiri ngalamin ada wajib pajak yang saya dampingin diperiksa itu sekarang sudah tahun kedua belum selesai-selesai. Padahal PMK-nya sendiri berbunyi bahwa pengujian itu harusnya sekian bulan bisa diperpanjang sekian bulan. Bahkan PMK 15 ini, pengujian itu sekarang paling lama cuma 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan terfokus 3 bulan, pemeriksaan spesifik 1 bulan. Nah, bahkan nanti kalau ada data konkret lebih spesifik lagi. Lah itu yang saya bilang, kalau wajib pajak sudah aktif, sudah patuh dengan hak kewajibannya, harusnya pihak otoritas dengan kewenangannya pun harus mengikuti aturan. Kalau memang 5 bulan, harusnya 5 bulan selesai. Ya, teman-teman ya. Harusnya 5 bulan selesai karena nggak enak juga orang diperiksa nggak selesai-selesai itu nggak enak juga itu kasihan juga teman-teman itu. Mudah-mudahan jadi perhatian juga karena kalau wajib pajak nggak patuh dikenain DJP-nya bagaimana kalau nggak patuh suatu aturan itu. Tuh. Dan nanti akan dibahas lebih lanjut terkait alurnya sama Mas Vega nanti ya setelah ini. Oke. Dapat saya sampaikan di sini bahwa penentuan saat mulai kick off meetingnya tuh kapan? Anda saat diperiksa tuh mulainya kapan sih? Gitu. Yaitu pada saat Anda mulai dipanggil, panggilan pertama, ya. Jadi panggilan pertama untuk datang ke kantor pajak itulah mulai saat kick off meetingnya. Nah, 5 bulan yang tadi yang saya bilang tadi 5 bulan pemeriksaan lengkap 5 bulan, ya.
Itu berarti sejak awal ketemu, let's say ketemu 1 September, berarti 15 September, Oktober, November, Desember, Januari, tanggal 31 Januari, itu artinya pengujian harus selesai dan harus ditimbulkan SPHP. Karena sekarang pemeriksaan tidak bisa diperpanjang. Harusnya dengan timeline yang jelas, itu masing-masing pihak enak itu. Sehingga bisa memetakan masalah-masalahnya sendiri. Oke. Eh, Kemudian ada jangka waktu, setelah jangka waktu pemeriksaan, ada jangka waktu atau jangka waktu kedua adalah jangka waktu pembahasan. Nah, jangka waktu pembahasan itu nanti akan dibahas juga sama Mas Vega berapa lama di alur-alur. Itu mungkin yang bisa saya berikan highlight teman-teman ya. Hati-hati, 4 bulan ke depan pasti DJP akan masif terkait SP2DK dan pemeriksaan. Kenapa? Karena target belum tercapai. Tidak mungkin naikin pasal 25. Mungkin Anda malah minta pengurangan pasal 25, tapi bahkan ditolak. Oleh karena itu, caranya gimana? Kalau Anda nggak bisa mengurangi pengeluaran, ya menambahin pemasukan. Ya, kalau Anda keluaran nggak bisa dikurangi, otomatis nambah pemasukan. Oke, berikutnya terkait alur pemeriksaan, monggo silakan dilanjut Mas Vega. Saya cukup sampai di sini. Mas Vega silakan, terima kasih. Pakai slide-nya Mas Vega sendiri ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Izin Bapak Ibu, saya share screen dulu. Baik, mohon izin Pak Yazid dan Pak Adit, ini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan alur pemeriksaan pajak untuk versi tahun 2025. Berbeda dengan uh, periode sebelumnya, di mana uh, ada beberapa klausul, kurang lebih ada 13 klausul di dalam PMK 15 tahun 2025, terdapat perubahan mekanisme dari pemeriksaan itu sendiri. Salah satu yang paling jadi apa namanya? Salah satu jadi acuan itu adanya pembahasan sementara, kemudian penggabungan pemeriksaan PBB, di mana sebelumnya itu disajikan secara terpisah. Nah, dari sini alur pemeriksaan itu totali sudah berubah Bapak Ibu. Di mana kalau kita perhatikan tadi Pak Yazid sudah sampaikan bahwa pemeriksaan itu dimulai sejak surat perintah pemeriksaan itu disampaikan. Nah, dalam jangka waktu sejak surat itu disampaikan, surat SP2 tersebut disampaikan, itu wajib pajak itu berhak untuk menolak adanya pemeriksaan. Tapi di garis bawahi Bapak Ibu bahwa kalau menolak ada konsekuensinya, di mana konsekuensinya itu bisa ditetapkan secara jabatan dari pemeriksaan tersebut atau bahkan malah diangkat ke bukti permulaan. Setelah surat pemberitahuan pemeriksaan itu tadi disampaikan, kemudian dilakukanlah pertemuan pertama di mana pemeriksa itu bisa menjelaskan kalau metode dulu itu adalah kita datang ke kantor. Kalau untuk periode yang sejak tahun 2015 ini di state bahwa terkait dengan penjelasan itu bisa dilakukan baik secara online ataupun offline seperti itu. Nah, dalam pertemuan ini biasanya juga pemeriksa akan menyajikan dalam SP2 akan memberikan suatu state dokumen apa saja yang nantinya akan disimpan pinjam Bapak Ibu, baik itu dari invoice, kontrak, bukti pembayaran dan lain sebagainya. Nah, perlu digarisbawahi Bapak Ibu, ini ada SEMA, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024, di mana di dalam Kamar Dagang Kamar Perumusan Kamar Tata Usaha Negara itu statement jelas terkait dengan apabila data atau keterangan yang sudah diminta dalam waktu yang cukup, dalam hal ini adalah dalam tingkat pemeriksaan maupun keberatan itu tidak disampaikan oleh wajib pajak, maka di tingkat pengadilan pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung data tersebut itu tidak dapat dipertimbangkan. Jadi mulai sekarang ini agak sedikit hati-hati Bapak Ibu untuk dalam memberikan data. Karena apabila sudah diminta dalam waktu yang cukup yang tadi saya sebutkan, tetapi tidak diberikan, maka potensialnya ketika diangkat di persidangan maupun di Mahkamah Agung, akan data tersebut akan diabaikan atau dianggap
bukan dianggap sebagai data baru. Kemudian selanjutnya yaitu dalam waktu 1 bulan pemenuhan WP, kemudian nanti apabila data tidak diberikan data tidak diberikan maka diberikan peringatan 1 dan peringatan 2. Nah, dari dari sini nanti selanjutnya akan apabila wajib pajak tidak memberikan data maka akan lakukan penetapan secara jabatan atau juga melakukan bukti dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, di tahap selanjutnya Bapak Ibu ini sebenarnya menegaskan terkait dengan temuan sementara. Jadi sebelumnya itu memang di PMK 17 tahun 2013 secara umum memang sudah ada terkait dengan temuan sementara ini, namun tidak terstate secara jelas dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut. Nah, di PMK tahun 2015 ini, PMK 15 tahun 2015, terkait dengan pembahasan secara jelas, di mana jangka waktunya itu paling lambat 1 bulan sebelum SPHP terbit. Nah, biasanya kalau yang terakhir, yang beberapa kali kita sudah hadapi terkait dengan pemeriksaan di dalam pra SPHP ini itu didetailkan apa aja pos-pos koreksi yang nantinya akan muncul di SPHP, dan wajib pajak itu diberikan suatu keleluasaan dalam hal ini dalam jangka waktu 1 bulan itu wajib pajak bisa memberikan atau menyampaikan pos-pos terkait dengan koreksi tersebut. Apa aja yang mungkin bisa dibantah atau bisa di-drop koreksinya sehingga nanti di SPHP-nya tidak perlu dimunculkan kembali. Karena kalau versi yang sekarang nih Bapak Ibu untuk SPHP di PMK 15 tahun 2025 itu detail koreksinya akan dimunculkan semuanya Bapak Ibu. Even koreksi itu tidak ada koreksi tetap akan dimunculkan dan wajib pajak wajib menjawab hal tersebut. Dalam jangka waktu 5 hari tidak ada perpanjangan ya Bapak Ibu untuk tanggapan SPHP. Apabila dalam jangka waktu 5 hari itu tidak disampaikan, maka langsung dianggap wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan SPHP. Dan di sini wajib pajak itu bisa memberikan tanggapan baik itu setuju ataupun tidak setuju atau menyetujui sebagian atas SPHP tersebut. Dan akan dilakukan closing conference, kemudian quality assurance, dan terakhir adalah penerbitan surat ketetapan pajak. Selanjutnya terkait dengan peminjaman catatan dan dokumen termasuk data elektronik. Nah, di sini Bapak Ibu perlu hati-hati dalam dalam melakukan peminjaman dokumen dan memberikan peminjaman dokumen karena di sini sudah ada jangka waktunya Bapak Ibu. Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa sejak 1 bulan pertama data itu diminta itu wajib pajak harus, apabila tidak menyampaikan dalam jangka waktu tersebut maka diterbitkanlah surat peringatan pertama. Nah, dalam surat peringatan pertama itu masih juga tidak disampaikan dan ditambah dengan data baru, maka akan terbit surat peringatan kedua. Nah, dalam jangka waktu surat peringatan kedua tidak disampaikan juga, Bapak Ibu, akan diterbitkan surat berita acara penyampaian buku catatan dan dokumen itu tidak disampaikan. Nah, formatnya itu bisa memenuhi seluruhnya, memenuhi sebagian atau tidak memenuhi seluruhnya. Dan dilampiri dengan daftar buku catatan dokumen yang belum dipinjam. Nah, buku catatan dan dokumen yang dipinjam atau diminta tetapi belum diperoleh wajib pajak dari pihak ketiga dapat disampaikan oleh wajib pajak sampai sebelum berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan ditandatangani. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu walaupun tadi buku catatan dokumennya itu memang yang dipinjam atau diminta itu belum dapat dari pihak, maka kita bisa menyampaikan Bapak Ibu. Tapi perlu digarisbawahi ini perlu adanya keterangan ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa langsung bilang, oh ini belum dapat dari pihak ketiga. Nah, itu ada keterangannya yang jelas ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan proses pembahasan temuan sementara. Ini menjadi salah satu hal yang menarik di PMK 15 tahun 2015 karena 2025 karena sebelumnya di PMK 17 tahun 2013 ini belum ada aturan yang membahas tentang ini terstate secara jelas. Namun pada fakta di lapangan itu ini sudah ada atau ini kegiatan ini sudah eksis, di mana wajib pajak itu diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait dengan pos-pos apa saja yang diperiksa. Nah, yang pertama itu terkait dengan pemanggilan pembahasan temuan sementara. Ini dilakukan pada saat pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan. Terus dilakukan dengan melampiri daftar temuan sementara dan dilakukan paling lambat 1 bulan
sebelum jangka waktu pengujian berakhir atau sebelum 1 bulan sebelum SPHP terbit. Nah, dalam tanggapan WP atas temuan sementara itu bisa memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk dalam bentuk elektronik Bapak Ibu, dari data pihak ketiga maupun data lain selain dari yang diminta. Terus juga bisa memperlihatkan BCD tadi, informasi dan keterangan, kemudian menghadirkan saksi ahli atau pihak ketiga. Nah, dalam pembahasan temuan sementara, hasil pembahasan ini nanti akan dituangkan ke dalam berita acara Bapak Ibu. Jadi nanti ada berita acara khusus untuk temuan sementara ini. Kemudian, jika WP yang diperiksa menolak menandatangani berita acara tersebut, maka pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut. Jika WP yang diperiksa menghadiri panggilan pembahasan temuan sementara sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan, maka pemeriksa akan membuat catatan mengenai ketidakhadirannya. Selanjutnya, berkaitan dengan permohonan quality assurance. Nah, Bapak Ibu setelah keluar SPHP dan memberikan tanggapan, itu Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk melakukan permohonan quality assurance, di mana Bapak Ibu dapat mengajukan dengan ketentuan WP menyampaikan atau tidak menyampaikan tanggapan SPHP. Terus wajib pajak juga menghadiri pembahasan akhir pemeriksaan. WP menyatakan mengajukan permohonan QA. Jadi wajib pajak kita tetap, walaupun Bapak Ibu sudah menyampaikan tetapi tidak mengajukan permohonan QA ini, maka dianggap tidak melakukan permohonan QA. Misalnya pembahasan telah ditandatangani tetapi BAHP dan IFA belum ditandatangani. Dan yang terakhir adalah terdapat perbedaan pendapat dalam risalah pembahasan yang terbatas pada dasar hukum koreksi. Nah, penyampaian permohonan QA ini dilakukan ke Kepala Kanwil dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak pada KPP atau Kanwil. Terus Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksa dan Penagihan DJP Pusat. Ya, jangka waktunya itu paling lama terhitung sejak 3 hari, Bapak Ibu, ya, sejak penandatanganan risalah pemeriksaan, di mana dalam hal pada saat melakukan pembahasan akhir, WP yang diperiksa itu menyatakan untuk mengajukan permohonan QA, tetapi tidak menyampaikan surat permohonan QA sesuai jangka waktu. Pemeriksa pajak menyampaikan surat panggilan kepada WP untuk melakukan penandatanganan BAP yang dilampiri dengan IFA. Nah, susunan tim QA sendiri itu tim QA terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 3 orang anggota. Dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya terkait dengan hasil quality assurance, di mana tim QA harus menyampaikan undangan kepada wajib pajak, kepada Bapak Ibu dan pemeriksa untuk melakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan oleh tim QA, tim pemeriksa, dan juga wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan, maka pembahasan dengan tim QA harus tetap dilakukan, Bapak Ibu. Nah, ini walaupun wajib pajak nggak hadir, tetap nih QA-nya harus tetap jalan nih. Karena kita sudah minta kan, karena ini adalah salah satu bentuk dari hak kita sebagai wajib pajak ketika dilakukannya pemeriksaan. Hasil pembahasan dengan tim QA dituangkan dalam risalah tim QA. Selanjutnya terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran. Nah, ini Bapak Ibu, apabila wajib pajak itu menginginkan adanya pengungkapan ketidakbenaran, berarti wajib pajak itu mengakui adanya kesalahan dari tindakan yang dilakukan. Maka wajib pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri mengenai ketidakbenaran pengisian SPT sepanjang Bapak Ibu digarisbawahi bahwa pemeriksaan belum menyampaikan SPHP. Nah, terkait dengan SPOP PBB itu tidak dilakukan pengungkapan ketidakbenaran. Nah, untuk laporannya tersendiri itu harus dilampiri dengan perhitungan pajak kurang bayar yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam format SPT, kemudian SSP atas pelunasan pajak yang kurang dibayar, kemudian SSP atas pembayaran sanksi administratif berupa bunga sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 5 UU KUP. Jika pengungkapan ketidakbenaran ini tidak mengakibatkan kurang bayar, maka tidak perlu dilampirkan SSP. Nah, pengungkapan ketidakbenaran serta lampirannya itu nanti disampaikan kepada unit pelaksana pemeriksa. Selanjutnya terkait dengan catatan penting dalam proses pemeriksaan, Bapak Ibu, ini jika wajib pajak menyampaikan SPHP, maka BA
tidak disampaikannya tanggapan SPHP dan ditandatanganinya oleh pemeriksa. Jika wajib pajak tidak hadir dalam PHP tetapi menyampaikan tanggapan SPHP, maka pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dan jumlah yang tidak setuju WP adalah sesuai dengan tanggapan SPHP. Jika WP menolak menandatangani, baik itu risalah, BAP, dan maupun IPA, maka pemeriksa memberikan catatan dalam BAP. Jika wajib pajak menghadiri PHP, maka risalah, BAP, dan atau IPA ditandatangani oleh pemeriksa. Kemudian jika wajib pajak hadir dalam PHP dan tidak menyampaikan tanggapan SPHP, maka wajib pajak terutang dihitung berdasarkan SPHP dan WP dianggap menyetujui hasil pemeriksaan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu kalau bisa diberikan tanggapan Bapak Ibu dan hadir dalam pembahasan akhir Bapak Ibu supaya tidak dilakukan penetapan oleh tim pemeriksa itu sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan manajemen probis dan juga prosedur pemeriksaan pajak. Berikut ini adalah alur-alurnya, di mana alur terjadinya koleksi pemeriksaan itu pertama itu dari sumber data ataupun informasi. Itu timbul akibat kertas kerja pemeriksaan perbandingan data keuangan, profil WP dan AR, LHP sebelumnya, dan data lain yang relevan. Sementara kertas kerja pemeriksaan yang selanjutnya adalah kertas kerja identifikasi masalah. Itu bisa dilakukan dari analisis rasio data keuangan versus pos SPT, kemudian analisis trend dan benchmark. Nah, ini bukan cuma ini biasanya di transfer pricing dan juga non transfer pricing Bapak Ibu. Misalnya bisa ditentukan melalui SIPR dan lain sebagainya. Kemudian ekualisasi pos SPT, PPh Badan dan versus objek pajak lainnya. Ini umum sih biasanya. Kadang-kadang kita ngisi SPT PPh Badan kan setahun sekali, tapi kan SPT masanya kan bulanan, rutin bulanan. Kadang-kadang masih ditemukan selisih, Ibu, sehingga perlu adanya ekualisasi dan rekonsiliasi atas pos-pos objek pajak tersebut. Analisis terkaitan antara alat keterangan, analisis risiko, AR, IDLP, dan juga data lain. Terus terkait dengan yang ketiga itu rencana pemeriksaan, yang keempat adalah program pemeriksaan, dan yang terakhir adalah kertas kerja pemeriksaan, di mana masing-masing kelima ini itu sudah diatur secara jelas di Baran 23, kemudian SE 5 per 2003 tahun 2013, SE 15 tahun 2018, SE 126 tahun 2010, serta UU KUP pasal 12 ayat 3 dan juga pasal 4 ayat 1 UU PPN. Selanjutnya ini terkait dengan metode pemeriksaan pajak. Tadi Pak sudah singgung terkait dengan bagaimana metode pemeriksaan pajak, di mana dalam SN 65 tahun 2013 metode pemeriksaan itu ada dua, ada secara langsung, di mana secara langsung itu dilakukan langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait dengan pos-pos yang diperiksa. Artinya dokumen itu langsung diperoleh dari Bapak Ibu sebagai wajib pajak. Nah, yang selanjutnya adalah metode tidak langsung. Digunakan apabila metode tidak langsung tidak dapat diterapkan. Ini biasanya memerlukan bukti bahwa dokumen yang tidak dapat digunakan jika hanya metode tidak langsung yang dipakai. Nah, metode tidak langsung itu digunakan ada beberapa pendekatannya Bapak Ibu. Nah, biasanya metode utama biasanya melihat dari transaksi tunai dan bank, kemudian sumber dan penggunaan data, terus kemudian ada rasio, perhitungan rasio. Ini kalau misalnya ada sitornya kita lebih rendah, atau misalnya mungkin benchmarknya kita juga lebih rendah daripada perusahaan sejenis dan sebagainya. Kemudian satuan dan atau volume, yang selanjutnya perhitungan biaya hidup. Biasanya ini terjadi apabila yang diperiksa adalah wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang terakhir adalah pertambahan kekayaan bersih. Nah, kalau untuk poin 5 dan poin 6 ini kebetulan di periode tahun 2025, mohon izin Bapak Ibu lagi eksis-eksisnya nih. Karena ya model pemeriksaan ini cukup mudah dilacak, apalagi sejak era digitalisasi. Bapak Ibu kalau ada konten sedikit, upload konten dan lain sebagainya, wah, punya Lamborghini, punya Ferrari, atau punya tas branded bisa langsung dikejar Bapak Ibu. Jadi mulai hati-hati sekarang.
Selanjutnya terkait dengan metode pemeriksaan masih dalam metode pengujian tidak langsung, di mana pengujian ini menggunakan temuan hasil rekonsiliasi. Kemudian temuan hasil keterangan dari pihak lain. Ini bisa menggunakan rekening koran dari bank, kemudian PPN keluaran dari pihak lain, dan juga bukti pemotongan oleh pihak lain. Semenjak era Cortex ini akan lebih mudah Bapak Ibu dalam menentukan terkait dengan temuan hasil alat keterangan dari pihak lain ini. Pertama ya tadi saya terkait dengan PPN keluaran dan juga dari bukti pemotongan dari pihak lain. Kemudian untuk pengujian langsung, temuan koreksi masalah pemenuhan syarat formal dan administrasi. Biasanya ini terkait dengan biaya daftar nominatif promosi maupun IPTN, kemudian syarat administrasi pengaturan utang, dan juga kredit pajak. Ini bisa salah nama, salah kode. Nah, tapi kalau di era Cortex sekarang ini kayaknya sudah lebih stiff ya Bapak Ibu. Mungkin lebih apa namanya lebih baku lagi sehingga ini juga jadi salah satu bentuk mempermudah dari pemeriksa dalam melakukan temuan koreksi yang ada di dalam sini. Kemudian temuan koreksi masalah materi di mana terkait dengan penerapan ketentuan material itu baik perhitungan natura, kemudian penetapan harga wajar, transfer pricing, penetapan harga wajarnya terkait dengan pengalihan, perolehan, tukar menukar, dan juga restrukturisasi, biaya fiskal dan bukan biaya fiskal terkait dengan deret juga, dan juga transaksi derivatif, itu baik hedging maupun spekulatif. Dan ini adalah teknik-teknik pemeriksaan Bapak Ibu di SE 15 tahun 2018, di mana ada teknik pemeriksaan lainnya, ada juga teknik audit dengan bantuan komputer, uji petik atau sampling, wawancara, pengujian ketidakbenaran perhitungan matematis, pengujian kebenaran fisik, inspeksi, konfirmasi, terus, permintaan keterangan atau bukti, aktualisasi atau rekonsiliasi, pengujian keterkaitan, penelusuran bukti, penelusuran evaluasi, analisis angka, pengujian keabsahan dokumen, serta pemanfaatan informasi internal dan eksternal dari Direktorat Jenderal Pajak. Bapak Ibu mulai sekarang hati-hati, terutama era Cortex ini juga semakin, ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di mana rekening koran sudah bisa nyangkut di dalam Cortex, kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat transaksi-transaksi masing-masing transaksi yang dilakukan perusahaan, bahkan sampai dengan apabila Bapak Ibu nih melakukan impersonate. Nah, ini juga salah satu bentuk pengawasan dari hak dan kewajiban dari ini pemeriksaan itu sendiri Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti yang buat orang lain sehingga menimbulkan adanya selisih dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan keterkaitan dan ketersediaan data. Nah, ini Bapak Ibu perlu kalau dalam proses pemeriksaan itu eh, seluruh data perusahaan itu akan dipantau ya Bapak Ibu, akan dicek keabsahannya. Di mana itu kita tidak hanya melihat dari laporan keuangan atau GL yang ada, melainkan dari segi bisnis. Pemeriksa itu bisa meminta untuk terkait dengan bagaimana operasional itu berjalan, bagaimana rancangan terkait dengan proyeksi laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian legalitas dari suatu kontrak yang dibuat. Habis itu ada terkait dengan penggajian. Bagaimana sistem IT dari perusahaan Bapak itu? Apakah sistem IT tersebut ada di dalam Indonesia atau ada di luar Indonesia? Nah, bagaimana data itu disimpan? Bagaimana data itu diperlakukan? Nah, ini Bapak Ibu sangat-sangat perlu hati-hati. Apalagi di era sekarang kalau misalnya Bapak Ibu bisa apa namanya bisa lihat atau Bapak Ibu bisa tekankan di mana di dalam peraturan di Indonesia terkait dengan pembukuan dan pencatatan data itu harus disimpan di Indonesia paling lama itu 5 tahun dan juga paling lama kalau misalnya 10 tahun apabila dia itu masih diperlukan untuk terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini jadi poin concern Bapak Ibu di era digital sekarang dan pastinya nanti akan membuat
Bapak Ibu aware lagi dalam menyimpan atau menjadikan data itu sebagai data keuangan laporan Bapak Ibu ini nanti apabila nantinya diperiksa di kemudian hari. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Adit. Untuk Pak Adit, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Vega. Saya coba share screen sendiri ya. Banyak ternyata pertanyaan Mas Vega hari ini. Yang hadir alhamdulillah banyak, yang nanya lebih banyak. Iya. Kayaknya nanti nanti bakal kita buka seperti zaman dulu di Mas Adit ya. Akan kita buka satu sesi hanya khusus untuk sesi tanya jawab saja Betul, itu. Pak. Insya Allah lah nanti kita bikin hari apa itu hanya sesi tanya jawab saja itu full 1,5 jam sesi tanya jawab. Oke, Ya, monggo Mas Adit. udah terlihat ya share screen saya. Mas Adit, oke, terlihat. Dit. Thank you. Sudah lebar belum ya, Pak Lebar ya? dan jelas Mas Adit. Baik. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada webinar series yang insya Allah setiap hari Jumat ya bersama Pak Yazid dan Mas Vega yang akan sharing terkait dengan proses pemeriksaan. Dan melanjutkan dari yang sudah disampaikan Pak Yazid di awal dan juga alur waktu-waktunya dan ada yang cukup berbeda yaitu di pra SPHP yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Vega sebelumnya belum diformalkan gitu ya. Dan di alur pemeriksaan sekarang diformalkan dalam bentuk berita acara. Baik Bapak Ibu, eh, luar biasa ada kurang lebih ini tadi sempat menyentuh 500 orang, mungkin perlu ditambah Pak minggu depan kalau masih eh, animonya masih cukup tinggi gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu yang join pada webinar-webinar kita terkait dengan pemeriksaan mungkin juga sedang menghadapi proses pemeriksaan Pak gitu. Jadi ingin mendapatkan insight-insight sharing dari webinar-webinar Tech Flash. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan terkait dengan sempat tadi di-spill sama Mas Vega yaitu ada SEMA gitu ya, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024. Ini masih cukup baru Bapak Ibu, di mana ini mengenai manajemen proses dan prosedur pemeriksaan pajak. Nah, dalam SEMA ini menekankan beberapa poin terkait dengan ketentuan pajak, yaitu pembatasan peninjauan kembali yang dilakukan oleh DJP, eh, kemudian pembatasan penerimaan pembuktian dalam banding dan peninjauan kembali, dan juga ditekankan pada jenis keputusan administratif yang termasuk dalam banding atau gugatan. Jadi Mahkamah Agung MA menekankan bahwa semua instansi pemerintah, yaitu termasuk DJP, yang sebagai otoritas pajak, secara umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Maka dari itu ada beberapa putusan yang tax flash Pak Yazid dan kami hadapi dalam proses banding dan ternyata banyak juga yang di Baik, eh, apa namanya dimasukkan untuk diambil proses peninjauan kembali oleh otoritas pajak gitu ya. Nah, kondisi-kondisi tertentu itu yang cukup apa namanya membuat kita mungkin sebelumnya berapapun nilai putusan banding yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak itu semuanya kalau kalah defaultnya dulu gitu ya. Kalau yang pernah saya dengar dulu berapapun yang nilai yang kalah oleh dari otoritas itu pasti akan diajukan PK gitu ya. Ya, satu Kalau sen ternyata sekarang
1 sen kalah aja PK kita kita Ya, di 1 sen JP dulu. kalah aja PK. Tapi kalau sekarang tidak, Bapak Ibu ya. Kemudian apabila wajib pajak tidak menyampaikan bukti yang diminta pada saat pemeriksaan atau keberatan pajak, maka bukti tersebut tidak dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan pajak atau Mahkamah Agung. Nah, ini juga cukup menjadi perhatian Bapak Ibu jika nanti Bapak Ibu atau saat ini sedang dalam proses menghadapi proses pemeriksaan gitu ya, ataupun keberatan pajak walaupun tidak dalam pembahasan webinar saat ini, tapi SEM nomor 02 ini kalau nanti mungkin Bapak Ibu belum menerima file PDF-nya mungkin nanti bisa kami kirim ya gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu download aja di Google juga sudah ada. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu perhatikan, apakah memang bukti-bukti yang diminta pada saat pemeriksaan itu tidak bisa Bapak Ibu apa namanya provide gitu ya, sediakan ke tim pemeriksa gitu ya. Alasannya kenapa? Apakah memang disengaja atau tidak gitu ya. Dan juga bukti yang diminta pada saat pemeriksaan ini jelas, misalnya nomor rekening, nomor rekening berapa aja, atau bank misalnya Bapak Ibu punya bank BCA, atau ada 3 bank BCA gitu ya, 3 nomor rekening bank BCA, kemudian nomor rekeningnya berapa aja. Nah itu juga harus jelas gitu. Nah kemudian keputusan berdasarkan pasal 25 dan pasal 26 diselesaikan melalui proses banding. Kemudian persoalan-persoalan lain yaitu terkait dengan administratif seperti gugatan terkait kewenangan, tata cara atau pelaksanaan keputusan perpajakan seperti surat paksa, perintah penyitaan, lelang, keputusan pencegahan dalam penagihan pajak itu dapat diselesaikan melalui mekanisme di pasal 23 dan pasal 36 Bapak Ibu di ayat 1B ya. Kemudian kedudukan hukum suatu peraturan atau keberlakuan suatu peraturan di SEMA 02 dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan atau pedoman dalam penyelenggaraan peradilan yang sifatnya administratif gitu ya. Nah, yang menjadi highlight adalah di poin nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Itu jika memang saat ini karena kita sedang membahas proses pemeriksaan, artinya jika memang saat ini Bapak Ibu menghadapi pemeriksaan, bukti-bukti yang diminta oleh tim pemeriksa harapannya semuanya di provide gitu ya. Dan jika memang ada yang memang belum jelas, misalnya tadi ya di permintaan data hanya rekening bank gitu ya, rekening bank mana saja yang diminta oleh tim pemeriksa gitu. Nah kemudian manajemen proses dan prosedur pemeriksaan pajak terkait dengan kualifikasi data yang diajukan dan dipertimbangkan dalam tahap sengketa di pengadilan pajak. Ini izin menyinggung di pengadilan pajak ya Bapak Ibu karena menyangkut ke SEMA 02 tadi, walaupun diskusi kita proses pemeriksaan gitu ya. Karena ada satu klausul tadi eh, terkait dengan proses pemeriksaan yang nantinya berujung kalau memang apa biasanya kita eh, stu- setuju untuk tidak setuju gitu ya, sama-sama setuju untuk tidak setuju. Nah itu terkait dengan jangka waktu pemenuhan. Ini ada proses pemeriksaan pajak, keberatan, banding sampai peninjauan kembali. Ini terkait dengan konsisten penyampaiannya, disampaikannya apakah tidak disampaikan atau disampaikan namun tidak dipertimbangkan misalnya gitu ya. Kemudian jika disampaikan kalau dibanding berarti apakah dipertimbangkan majelis hakim atau tidak gitu ya. Kemudian setelah adanya SEMA 02 Bapak Ibu ya, eh, tadi kondisi sebelum enggak. Nah, setelah adanya SEMA 02 maka saat pemeriksaan pajak 1 bulan setelah surat permintaan ini konsistensi penyampaiannya disampaikan gitu ya. Kemudian kalau tidak disampaikan artinya pada proses keberatan nanti eh, tidak dipertimbangkan juga gitu ya. Kalau dibanding tidak dipertimbangkan juga gitu ya. Sampai dengan proses PK gitu ya. Tidak dipertimbangkan gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya
tidak disampaikan tapi bisa dipertimbangkan gitu ya. Disampaikan dan dipertimbangkan. Kalau Bapak Ibu di proses pemeriksaan itu tidak menyampaikan dokumen gitu ya. Kemudian di proses bandingnya berdasarkan SEMA tadi itu kalau tidak disampaikan, kalau sebelum adanya SEMA dibanding itu dipertimbangkan, bisa dipertimbangkan Bapak Ibu. Tapi kalau sesuai dengan SEMA 02 ini, jika tidak dipertimbangkan maka di keberatan pun tidak dipertimbangkan. Walaupun eh, apa namanya di klausul di pengadilan pajak masih ada klausul pembuktian bebas ya. Namun dengan adanya SEMA eh, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan pada saat proses pemeriksaan ya khususnya ya, yaitu terkait dengan data-data apa saja yang memang memang eh, diminta dalam proses pemeriksaan gitu ya. Apakah memang diminta seluruhnya, walaupun teknik pemeriksaan bisa Bapak Ibu tadi sempat di juga sama Mas Vega ada teknik dan metode sampling bisa jadi itu juga bisa mengakomodir untuk pemenuhan data walaupun tidak seluruhnya. Kalaupun memang periksa minta seluruhnya artinya ya Bapak Ibu menyampaikan berdus-dus ya ke kantor pajak gitu ya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan manajemen proses dan pemeriksaan ini khususnya perlu diperhatikan dari sisi komunikasi pastinya gitu ya. Karena eh, komunikasi menjadi salah satu penjembatan yang eh, cukup efektif dalam hal kita mengidentifikasi apa namanya personal stakeholder yang sedang kita hadapi seperti apa. Misalnya ada 3 tim pemeriksa misalnya gitu ya. Oh, satu orang concernnya ke accountingnya gitu ya, misalnya ke auditnya gitu ya. Kemudian kedua misalnya concern ke sisi legalnya atau hukumnya misalnya gitu. Itu juga perlu kita sampaikan juga Bapak Ibu dan juga perlu kita dalami. Kemudian merancang metode penyampaian komunikasi yang tepat gitu ya. Jadi biasanya dalam dalam sebuah tim atau di konsultan mungkin ya atau di eh, apa namanya di corporate yang sedang menghadapi proses pemeriksaan biasanya kan pasti merencanakan siapa yang menjadi PIC gitu ya untuk melakukan komunikasi gitu ya dengan tim pemeriksanya apakah misalnya supervisornya atau seniornya gitu ya ataupun manajernya ataupun asisten manajernya misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana apa namanya? Bagaimana kita menanggapi merespon tim pemeriksa yang mana kita juga pastinya ada pekerjaan yang current saat ini gitu ya. Sedangkan pemeriksaannya misalnya tahun 2022 gitu ya atau bahkan 2021 yang hampir jatuh tempo gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi aspek dua tadi Bapak Ibu, tinggal kita menentukan beberapa step-step langkah-langkah yang akan kita lakukan gitu ya terkait dengan ketepatan pihak yang menjadi target komunikasi dan perannya seperti apa gitu ya. Kemudian misalnya siapa yang berkomunikasi, siapa yang mengirimkan email gitu ya, siapa yang nanti kalau misalnya tiba-tiba pemeriksa menelpon bagaimana kita menanggapinya walaupun mungkin kita sedang mempersiapkan datanya tapi tetap kita prioritaskan gitu ya karena kan tim pemeriksa nggak mau kalau mohon maaf Pak saya ada pekerjaan lain apakah eh, eh, apa namanya elok untuk menjawab seperti itu gitu itu juga juga perlu strategi-strategi khusus agar tim pemeriksa juga apa namanya mereka menganggap tetap diprioritaskan data-data yang sedang mereka minta. Nah, yang berikutnya tetap menjaga atau setiap berkala ya menjaga komunikasi secara internal maupun eksternal dalam hal ini pastinya dari otoritas gitu ya dari tim-tim pemeriksa gitu. Nah, selain hal itu ya eh, melakukan kontrol jika memang ada miskomunikasi gitu ya karena
dalam sebuah organisasi, dalam sebuah korporat, mungkin ada yang salah berbicara kalau misalnya ada pemeriksa yang mungkin misalnya ada yang kita belum tahu bagaimana menjawabnya dengan santun dan lain sebagainya. Atau misalnya kita belum yakin banget, takut salah, bagaimana cara menindaklanjutinya gitu ya. Nah, ini beberapa poin terkait dengan piramida hukum terkait dengan pembuktian ya. Burden of proof yang sempat juga beberapa kali kita bahas di seminar-seminar offline gitu ya. Karena ini cukup cukup krusial juga terkait dengan pembuktian jika memang dari pembuktian yang bisa kita provide seluruhnya dari permintaan data siapa yang yang akan menunjukkan atau beban pembuktiannya apakah di kita sebagai wajib pajak atau di tim pemeriksa atau di otoritas gitu ya dalam hal ini. Nah, berikutnya adalah oh ini adalah checklist analisis hukum pajak yang biasa dilakukan gitu ya. Dalam hal ini eh, apa namanya ada beberapa poin, ada nomor satu dasar hukum dan isu pajak, nomor dua ada temuan hukum atas suatu isu pajak gitu ya. Nah, dari dasar hukum atas isu pajak ini apakah ada undang-undang yang mengatur gitu ya? Karena hierarki aturan kita perundang-undangan itu juga apa namanya pasti akan eh, menjadi dasar hukum dari sebuah temuan dari tim pemeriksa gitu ya maupun ketentuan-ketentuan yang ada di bawahnya gitu ya peraturan pemerintah gitu ya. Ataupun peraturan Menteri Keuangan dalam hal ini gitu ya. Kemudian checklist-checklist ini perlu Bapak Ibu perhatikan dalam hal eh, sedang menghadapi proses proses pemeriksaan gitu ya. Jadi eh, kalau dalam hal ini terkait dengan isu analisis dasar hukumnya gitu ya. Yang penting jangan mengenyampingkan juga pengujian-pengujian yang harus Bapak Ibu lakukan juga gitu ya. Pengujian-pengujian yang biasa harusnya secara compliance Bapak Ibu sudah lakukan seperti ekualisasi misalnya gitu ya atau uji arus piutang. Kemudian kalau uji arus kas barang atas pajak masukan yang ternyata lawan transaksi kita yaitu di pasal 16F ternyata mereka tidak lapor itu kan kita tidak tahu ya. Baru tahu pada saat kita proses pemeriksaan karena eh, baru bisa ditarik dari sistem oleh tim pemeriksa kita tidak bisa kita lakukan tapi yang bisa kita lakukan adalah mengadministrasi semua eh, apa namanya pembayaran maupun administrasi dari sisi dokumentasinya baik invoice misalnya kalau ada PO kalau ada misalnya apalagi ya BAST gitu itu perlu Bapak Ibu eh, apa namanya rapihkan gitu ya baik dari sisi hard copy maupun soft copy. Saat ini sih biasanya tim pemeriksa lebih sering suka soft copy sih Bapak Ibu gitu ya. Walaupun ada beberapa yang masih melihat perlu melihat sampling dokumen hard copy-nya gitu ya. Oke, Ini Mas Adit, ya, kita lanjutkan langsung ke sesi tanya jawab aja karena sudah oke, jam baik, 10. baik, Kebetulan memang banyak yang bertanya banyak ya ya. hari ini ya, banyak yang bertanya. Baik, baik, baik itu Bapak Mohon Ibu, izin, mohon izin Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. webinar hari ini kita cukupkan untuk sesi presentasi. Kita buka